Tapi agak noise ya. Ada Ozzy. Agak noise Ya kan ya? Allah, kenapa sih? Agak noise. Noise. Suaranya? Noise itu vokalisnya ini Leto. Siapa? Noe. Oh banyak, dia banyak. Jadi noise. Dia jadi banyak. Beneran deh. Ini suara apaan sih? Ngeground ini. Oh, pantesan ya. Agak lumayan ini kurang clear suaranya. Iya, itu di diagramnya aja, spektrumnya aja kelihatan nih. Serius? Di tempat nih aku ini ngerekord ini. Oh iya. Iya. Ini apa? Ada pergerakan suara gitu. Pergerakan suara rakyat. Pergerakan suara rakyat. Pasar ya. Pergerakan suara rakyat pasar ya. Bagus tuh. Pasur dong. Pergerakan suara rakyat. Oh ya Pasur. Pak Suryono. Suryono Soekarno. Kaget ya? aku. Lama aku gak ketemu. Beliau sekarang ada di situ di RKS. Desa. Di RKS. Aku kemarin ditelepon sama dia. Kemarin kan acara Les Bumi dia ikut ya? Ditelepon sama dia. Ketemu dong berarti? Ketemu. Terus aku kemarin ditelepon ada acara nih. Suruh ngapain? Di kabupaten. Kamu suruh ngapain? Ngisi workshop di Wira Desa, di Kajian. Yang suka workshop itu kan kabupaten. Kenapa sini nggak suka? Karena udah pada pinter ya. Ya banyak sih workshop di sini. Kalau sini kalau kan kita mau cari ya lebih ke workshop bisnis ya. UMKM. Kalau di sana itu komunitas. Oh iya sih beda. Lebih ya. banyaknya komunitas. Beda karakter di mana kabupaten itu lebih banyak komunitas. Tapi sana terbatas buat kabupaten sendiri nggak atau mungkin dari kota juga bisa ikut? Biasanya boleh sih, boleh terbuka. Ya? Berarti kan tinggal kita aja nih mau ikut atau enggak kan? Dan komunitas itu biasanya kalau karena saking banyaknya komunitas ya, di sana itu banyak tuh. Ya karena saking banyaknya ya banyak. Oh banyak event ya yang digelar ya. Iya. Harusnya gelar tikar dong. Nggak bisa sih. Lebih ke gulung kalau tikar ya kan. Kalau balik itu baru kloso. Kalau gulung tikar itu namanya rugi. Iya. Kayak tadi Puyi itu ini ya. Harusnya dia kaya ya. Jadi ini ya. Puyi nggak ada deh karyanya sekarang untuk yang kayak Puyi lagi ya. Kenapa? Ada nggak maksudnya yang kayak gitu lagi ada nggak? Nggak ada kan? Kaisar itu. Hah? Jadi kaisar. Iya kan sekarang udah enggak ya. Emang Cina sekarang kaisar? Sekarang enggak kan? Jepang Republik kan yang masih kaisar. Kalau dulu Cina kaisar ya? Kaisar. Oh iya ya. Udah sekarang udah republik kan ya? RRC. Republik Rakyat Cina. Kaisar. Kalau Jepang masih. Jepang masih. Kalau tapi ini ya. Jadi monarki apa namanya? Yang jadi pemimpinnya itu masih dari keluarga-keluarga terus. Ya. Dinasti ya. Selalu ke anak cucunya kan. Nanti yang jadi pimpinan gitu ya. Betul. Iya sih ya. Enakan mana ya? Enakan Republik. Sebenarnya soal itu ya, mau enak atau nggak enak itu sama aja sih. Bagi kita. Karena gini, kalau kita mau ngomongin soal sistem demokrasi misalnya, mestinya kan siapapun punya kesempatan dong yang sama. Iya, punya hak. Yes. Bahkan tukang becak pun berhak untuk menyalonkan diri misalnya. Iya. Mampu nggak tapi permasalahannya kan gitu. Loh, soal mampu itu kan kepemimpinan kan nggak ada urusannya soal mampu apa enggak. Apa ya? Kepemimpinan itu soal bagaimana dia punya kemampuan secara pikiran. Itu. Ya kan? Itu yang paling. Lah, kalau orang itu mau istilahnya mau mencalonkan diri dalam kontestasi politik kayak gitu, biasanya kan mereka punya kemampuan sih. Udah siap ya. Iyalah. Ada satu film India ya, film Nayak kalau nggak salah, si pemainnya Anil Kapoor itu kan dia menentang kebijakan presiden India waktu itu, terus ditantanglah sama presiden India itu, jangan cuma bisa ngomong India kamu. Itu perdana menteri ya. Iya perdana menteri. Jadi jangan cuma bisa ngomong kamu. Kalau misalkan kamu di posisi itu emang kamu bisa. Oke, beri aku 1 hari untuk menjabat sebagai perdana menteri. Jadi kasih kesempatan untuk itu, merombak semuanya dalam 1 hari. Akhirnya memang berubah tuh, yang tadinya kurang optimal dalam 1 hari itu dia bergerak 24 jam dan merubah kebijakan dari perdana menteri yang waktu itu. Iya benar, si filmnya Anil Kapoor yang main. Itu ada tuh kalau misalkan tahun berapa tuh? Tahun 2003-an deh kalau nggak salah, tahun 2000 awal.
Ada keren tuh. Nayak judulnya. Nayak ya. NAYAK. NAYAK. Coba nonton deh, Aku mau itu keren nonton tuh. deh. Jadi dia berperan sebagai presiden dalam satu hari. Tapi Perdana Menteri, sorry. tapi keren ya India itu ya. Aku tuh salut loh sama India. Berani ini ya. Maksudnya berani speak up lewat film-film. Iya. Dan ini Kang, apa ya, kayak nggak risih, nggak apa kewoh, apa ya, kayak misalkan ini nih gambaran polisi-polisi India yang selalu datang terlambat setiap kali ada kasus gitu. Iya, Itu makanya berani ada terang-terangan. ini ya. Sampai jadi pameo ya. Lo kayak Polisi India India aja itu. telat mulu gitu kan. Tapi berani, maksudnya Iya. keren ya, bisa apa ya, kayak sebuah kritikan melalui film. Iya. Ya kayak Amerika aja lah. Amerika tuh beberapa film kan mengkritik pemerintahannya juga, gitu kan. Meskipun film yang datang ke sini jarang-jarang Udah, sih. ya disortir kali. Kalau film yang makanya kan kita enaknya orang media itu kan kita bisa ya istilahnya cari-cari informasi lebih dalam lagi. Apa nih film yang recommended untuk bisa melihat gambaran tentang sebuah negara secara konkret gitu kan. Iya sih. Nah itu sih. Tapi sebenarnya banyak ya kalau kita mau cari-cari apa yang bisa jadi rekomendasi untuk membahas hal yang tadi. Ada banyak film ya. Ada banyak di luar Indonesia. Indonesia. Iya kan, kalau di Indonesia apa? Ada yang terang-terangan preman pensiun. Oh iya sih, tapi ini lingkupnya terlalu sempit. Kalau di Indonesia itu lebih banyak pakai metafora. Kan? Enggak, maksudnya enggak kayak di India kayak tadi. Ini enggak ingat itu enggak filmnya Deddy Mizwar. Apa kata dunia? Bukan nih. Bukan sama ini sama Reza Radian. Kalau yang sama Reza itu kan yang itu Negeri. Soundtracknya ini Alangkah Lucunya Negeri Ini. Alangkah Lucunya Negeri Ini. Itu kritiknya tajam tuh, tapi dikemas dengan komedi kan. Nah, enggak yang gimana beneran gitu kan. Yang tegas gitu, terang-terangan. Istilahnya hanya sebagai kayak semacam celometan orang-orang rakyat biasa aja. Enggak menampilkan katakanlah pejabatnya kan enggak tampil. Yang kelihatan betul. Ya, iya kan? sih. Iya sih. Kan? Itu masih kurang gentle ya. Ya bukan masalah kurang gentle sih. Problemnya kan karakter yang berbeda sih. Iya sih. Karakter yang berbeda gitu kan. Misalkan ada lagi film Deddy Mizwar yang anak SD baca puisi. Itu apa sih? Negeriku Kolam Susu katanya. Aku belum nonton lagi kali itu. Sering loh muncul sebagai video-video pendek gitu. Negeriku Kolam Susu. Judulnya apa aku lupa. Terus ada siapa? Itu terinspirasi dari lagunya Kus Plus ya? Iya benar. Iya keren-keren ya. Kayu, tongkat dan kayu, apa itulah itu. Terus kemudian di tengah-tengah puisi itu ada kritik yang tajam. Sama ini kalau di India itu ada satu lagi tahun 90-an masih sama Anil Kapoor juga yang main Mr. India judulnya. Itu yang kemudian ada antagonisnya itu membeli negeri itu dengan 1 rupiah. Nah, iya, jadi itu ada tuh. Jadi presidennya akhirnya dibeli semuanya. Nah, si Mr. Indianya itu, si Anil Kapoornya yang ini Kang, kalau misalkan kamu nonton yang serialnya Panji Manusia Milenium, itu terinspirasi dari film itu. Jadi pakai gelang terus menghilang. Nah, terus membasmi kejahatan. Oh, yang sama. Itu ya ada ya Mr. aku India. nonton kalau itu Mr. India. Nah, itu Anil Kapoor tuh. Sama juga itu tentang pemerintahan juga. Filmnya kan kayak setengah-setengah superhero gitu kan. Dia superhero betul. Nah, itu ya aku nonton. 90-an itu. Baru kelihatan kalau ada ketemu asap itu. Iya kan? Iya, betul. Nanti kan bisa ngilang tuh. Iya, aku nonton tuh. Itu sama ada kritik-kritik. Gitu kan. Nah, betul. Itu ada kritik-kritik juga tuh tentang pemerintahan. Iya. Ada banyak sih kalau film India sih. Sebenarnya kan bukan pemerintahannya yang ini ya, tetapi lebih pada perilaku orang sebenarnya. Oknum ya? Perilaku orang, saya nggak mau ngomong oknum ya. Perilaku orang itu kan bisa siapa saja, ya kan? Bisa siapa saja, bisa berlaku pada siapa saja. Artinya kalau sudah ngomongin oknum kan berarti kan kita sudah tahu nih menjurus ke orang tertentu. Nah, tapi sebenarnya kritik yang disampaikan oleh film-film itu kecenderungannya adalah mengkritik perilaku manusia. Iya. Nah, mestinya nggak marah dong.
Iya, ya jangan kesinggung juga. Maksudnya Betul. begitu tersinggung, lah lo kenapa lo gitu Ya, kan? kenapa Ada apa ente dengan marah? lo gitu Iya, loh. iya, iya. Nah, itu yang jadi soal. Belum siap aja Heeh, kali menerima heeh. kenyataan. Nah, Itu. maksudnya Aduh, itu ya. heeh, Keren sih kalau kita bahas-bahas soal itu heeh. film-film. Iya. Mm-mm, yang Film Cina juga banyak yang kritik. Cina ya. Mm-mm. Saya nggak begitu ngikutin lagi kalau film Cina. Tapi kalau yang ini sebenarnya film Cina itu kritiknya itu ya lebih halus sih. Aha, Lebih iya, halus iya. karena terutama kalau film yang menampilkan ini sejarah masa lalu. Oh ya, film-film Wow. kolosal, Cina-Cina Heeh, lawas gitu. itu kan sebenarnya bercerita tentang masa-masa dinasti, terus kemudian bagaimana apa ya kekuasaan zaman itu Mm-mm, menjadi rebutan yang, mm-mm. cuman ya itu tadi akhirnya seolah-olah masa lalu itu lebih buruk daripada sekarang. Iya, gambarannya seperti itu. Iya sih ya. Padahal ya hidup itu Iya, ya sejarah itu siklus. mengulang aja dah. Iya Mengulang. sih. Iya sih. Tapi dinasti-dinasti di film-film Cina itu beneran ini ya, kejadian ada, beneran ada ya? Ada kan kalau film-film Cina itu Ah, ah, yang dinasti-dinasti itu iya, kan iya. dasarnya kronik-kronik. Oke. Oh, Jadi iya, iya, semacam iya. catatan fragmen-fragmen gitu kan, catatan-catatan Divisualkan ya. kecil Ah, ah. kecil gitu. Nah, kemudian divisualkan, ya memang sih kadang-kala fiksinya lebih banyak karena Mm-mm. catatan kronik itu biasanya cuman kayak catatan birokrasi Iya. banget lah. Ah, 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 ah. Nah, istilahnya ada siapa yang melakukan perjalanan kemana, dia dengan ketemu dengan siapa saja. Mm-mm. Tapi kan secara detail cerita apa yang dibicarakan kan nggak Ada. terlalu banyak. Iya, maksudnya cuman Heeh. iya betul. Mm-mm. Tinggal dari pinter-pinternya si pembuat film aja ya. Betul. Ah, Tapi yang keren itu adalah justru karena semakin banyak film tentang sejarahnya Cina ya di mm-mm, negeri Cina sana, mm-mm. itu menjadi kebanggaan bagi orang Cina. Iyalah, Mm-mm. bisa betul. Gitu loh. Nah makanya kemarin-kemarin aku sempat baca artikel nih, menarik sih, artikel berita nih di Tentang apa? salah satu media online yang mengatakan bahwa Menteri Kebudayaan kita nih ya, Oke. dia itu pingin banget yang namanya, ayo sinias-sinias di semua daerah di Indonesia Ah, ah. bikin film sejarah gitu. Oh, keren ya, idenya bagus tuh. Mm-mm, Harus mm-mm, disupport tuh. mm-mm. Ya, Mas Hanung, terus Iya. Kan Mas Anung kan sudah bikin banyak ya. iya, Sang Pencerah, iya, ya. terus kemudian Sultan Hasyim Agung. Asari. Ya sama Asari apa Mas Anung? Sang Kiai itu Mas Hanung bukan? Sangnya bukan. Oh, bukan ya? Sultan Agung Sultan itu. Agung. Terus Hoscok Raminoto. kalau Hosa Karwinoto Mas Garin. Oh iya, Garin Nugroho ya. Terus sama siapa lagi? Yang Kartini. Kartini Mas Hanung. Iya, si Hanung Dian kan ada Dian Sastro, Sastro, kan? Nah betul. itu. Terus apa lagi? Banyak. Nah kalau itu semua difilmkan, sebenarnya kita tuh nggak kurang-kurang cerita. Iya sih ya. Heeh. Tinggal divisualkan aja semuanya. Nah ya Pak Hugeng misalnya divisualkan jadi film, keren. Iya ya. Ya kan? Ha-ha. Cerita tentang Bau Rokso misalnya. Mungkin ada banyak Pekalongan. pertimbangan kali Kang. Kenapa akhirnya Dananya mahal. ya gitu. Maksudnya kan Betul. kita harus setting benar-benar tahun yang era sebelumnya, harus cari properti yang apa ya, menyesuaikan juga kan. Iya. Nah itu juga Ya kayak ini. mungkin. Film Sultan Agung itu kan Ha-ha. sempat bikin ini, Apa? bikin istana sendiri. Iya kan? Ha-ha. Bikin ini kan, Heeh. di setting sendiri ya. Iya. Iyalah, Keren itu. betul. Kalau lokasi sih di Indonesia sebenarnya banyak ya untuk dijadiin untuk apa namanya, film-film Tapi tahun. lebih banyak luar Jawa. Masih iya sih. Di Jawa Mm-mm. kita naik gunung aja udah begitu pakai drone lah misalnya nih ya. Udah deh Kelihatan. banyak rumah sekarang. Iya, udah kelihatan kekiniannya. Iya. Ya, kalau di luar masih Di luar Jawa masih, terutama Masih di enak ya? NTT, di Nusa Tenggara tuh. Kayak film Pendekar Tongkat Emas. si Reza Apa Reza? Radian Sama ini Christine Hakim. Christine Hakim. Nah, Terus itu Tara Basro. itu kan syutingnya nggak di Jawa, Itu di mana sih? di Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ya. Heeh. Itu beneran kayak hutan klasik kayak Iya kan? beneran iya, Heeh. zaman dulu tuh. Iya. Oh, masih bisa Makanya. dipakai di situ sih harusnya. Iya. Kita tuh miskin laboratorium. Iya.
Iya. Padahal ya tadi aku ikut apa ini diskusinya Mas Hilmar, ya Pak Hilmar Farid ya. Nggak tahu masih jadi Dirjen nggak sih? Heeh. Kemarin-kemarin kan Bahas masih apa tuh? Iya, waktu itu. membahas soal bahwa ternyata ada beberapa hal yang menjadi persoalan di Indonesia, terutama ngomongin soal keragaman, keragaman apa ya, hayati. Keragaman hayati itu nggak cuman makhluk hidupnya ya, tetapi juga habitatnya, ekosistemnya. Oke, semua jadinya ya. Nah, itu hampir bisa dikatakan nggak terjaga, Iya. nggak termanfaatkan karena hampir-hampir keanekaragaman hayati itu ya justru terjadi atau ada di daerah-daerah yang saat ini dikenal sebagai daerah 3T. Apa ini? Tertinggal, terluar, apalagi ya. Pokoknya itulah 3T itu. Yang masih bisa ini ya. Nah, itu. Nah, otomatis kan dengan cara pandang seperti itu, apalagi kalau kita menggunakannya cara pandang ala-ala kolonial ya. Nah, itu wah, daerah 3T itu nggak memungkinkan nih untuk dijadikan di up jadi apa ya, potensi ekonomi baru gitu. Iya, ya udah nggak usah diurusin aja gitu ya untuk 3T ini ya. Itu satu sisi. Terus di sisi lain ngomongin soal pengetahuan kita yang belum menjangkau ke sana karena keterbatasan informasi. Bahasa itu menjadi sumber utama, modal utama di dalam mengelola yang namanya pengetahuan. Nah, itu tidak pernah atau belum tergarap secara serius. Ada menjadi kendala juga ya. Iya. Makanya seru banget tuh. Saya ikutin obrolannya. Wih, keren nih. Kapan itu kamu? Di YouTube tadi di belakang. Iya. Aku nonton itu. Terus aku ngamatin, keren nih. Benar juga ngomongin nih. Soal bahasa itu. Jadi bahasa selama ini kan kita hanya memahaminya bahasa sebagai alat komunikasi. Sekedar itu. Padahal di balik itu semua ada hal-hal yang menurut bahasa itu sendiri itu ada hal-hal yang lebih besar dari bahasa. Bahasa itu mencoba menerjemahkan realitas. Iya. Ya kan? Mencoba memahami realitas. Misalkan ada benda ini namanya ada benda. Benda ini apakah namanya kita belum tahu nih namanya apa. Maka kemudian diberi nama. Oke, iya. Ya kan? Bentuk penyebutannya lebih gampang ya. Iya, tapi nama itu, di balik nama itu ada realitas lain yang dihasilkan oleh bahasa. Asal mulanya dari situ. Oke. Ya kan? Aku nyebut ini komputer, maka pikiranku akan berpikir akan menuju pada komputer adalah sistem bla 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 semakin dalam. Nah, di situ. Nah, itu artinya bahasa sebenarnya ya juga menjadi alat untuk pengembangan pikiran dan lain sebagainya. Iya, maknanya seperti itu ya, lebih dalam lagi. Sama dengan misalkan hutan mangrove nih. Tadi dibahas juga nih, hutan mangrove di Indonesia itu luas banget. Di dunia itu paling luas itu Indonesia. Di sini ya. Cuman karena keterbatasan memahami bahasa tentang mangrove, jadi kurang optimal ya. Nah, kenapa kok terjadi keterbatasan pemahaman itu? Karena belum siap untuk menyimak pengetahuan-pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang memiliki kekayaan itu. Papua misalnya, Papua itu punya ragam jenis mangrove. Kayak tadi itu ya, mangrove ya. Nah, di sana itu banyak sekali tuh pengetahuan tentang mangrove. Cuman karena mungkin tidak pernah diangkat bahasa-bahasa dari sana tentang mangrove, akhirnya pengetahuan tentang mangrove terbatas. Iya. Bahkan desiminasinya atau penyebaran pemahaman itu, nah, itu nggak bisa meluas ya. Iya sih. Akhirnya nggak optimal. Iya betul, butuh banget sih. Kita ngertinya mangrove kan cuma ditanam di pantai buat mengatasi abrasi dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak cuma itu. Oh iya ya, masih bisa dikulik lagi ya tentang mangrove tadi. Kita hanya memahaminya mangrove dari sisi mangrove-nya, tidak berusaha mencerna pengetahuan tentang mangrove. Atau memang ini ya kali ya, itu tadi ya, karena keterbatasan itu ya, akhirnya kita memang
belum bisa ngulik sejauh itu, sedalam itu, yang sebetulnya masih masih bisa nih kita kulik yang tidak hanya dari sekedar Dalam mangrove lagi. saja kan. Betul. Yes, ya. Makanya. Ya next deh ke Gitu. depan mungkin bisa kali ya Ya, diusahakan seperti itu. oh iya dong. Yes, Yang gitu. penting kita simpan aja dulu di hati. Iya. Sementara waktu. Yes. Ah, Kayak ini nih. apa tuh? Eka Gustiawan. Eka Gustiwana. Apa sih? Gustiwana ya. Iya. Prince Hussein sama Sarah Fajira. Oh, Sarah Fajira pengantin baru tuh, Sarah. Beneran. Iya beneran. Ini Sama kemarin siapa? Januari. Di mana? Ya nggak tahu siapa sih nama suaminya, aku lupa. Pengantin baru dia bulan Januari kemarin habis married. Habis married ya. Mm-mm. Selamat Sarah. Mbak Sarah. Yoi, Iya. tersimpan di hati.